Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas hubungan antara kacang kedelai dengan breast cancer atau penyakit yang berhubungan dengan kanker. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas hubungan kedelai dengan kanker, terutama kanker yang berhubungan dengan hormonal seperti kanker payudara, kanker ovarium, dan kanker rahim. Jadi, apakah kedelai mempengaruhi estrogen? Kita akan membahas dalam beberapa penelitian. Kemudian, apakah fitoestrogen mempengaruhi perkembangan dari sel kanker? Kita lihat bahwa kedelai adalah jenis leguminosa atau kacang-kacangan yang sumber protein nabatinya cukup populer dan sering kita gunakan. Kedelai itu bisa diolah menjadi kecap, tahu, tempe, tauco, susu, dan berbagai macam produk lainnya. Kita lihat insiden dari kanker payudara di berbagai negara di Eropa, Amerika, Afrika, lebih tinggi di Amerika ya. Kemudian, apakah seorang wanita yang mengkonsumsi kedelai akan meningkatkan dari perkembangan dari sel kanker payudara? Kita lihat penelitian meta-analisis. Meta-analisis adalah gabungan dari beberapa penelitian bahwa soy intake, jadi makanan kedelai, berasosiasi berhubungan dengan penurunan dari risiko kanker payudara pada premenopause 21% dan postmenopause 12%. Ini Helion 6 tahun 2020. Bahwa semakin kecil kita mengkonsumsi dari kedelai dapat mengurangi dari breast cancer risiko dari kanker payudara. Ini penelitian juga bahwa childhood and adolescent, anak-anak dan remaja yang mengkonsumsi kedelai akan mengurangi risiko dari kanker payudara. Di China terjadi penurunan risiko 49%, USA 28% dan 60%, dan di China 44%. Kemudian menurut Institute for Cancer Research, American Cancer Society, Canadian Cancer Society, World Cancer Research Fund, American Institute for Cancer Research, kemudian Europa Food Safety Authority, kemudian DFG, bahwa soy is safe. Jadi kedelai itu aman untuk breast cancer, aman untuk pasien dari kanker payudara. Kemudian isoflavon tidak memiliki efek terhadap perkembangan dari sel kanker payudara. Menurut meta-analisis bahwa setelah makan kedelai terjadi penurunan risiko kekambuhan 16% dan kematian 26% dari kanker payudara. Kedelai terkait dengan kelangsungan hidup kanker payudara, bahwa asupan kedelai oleh pasien kanker payudara dikaitkan dengan peningkatan tingkat kelangsungan hidup. Menurut penelitian cancer, bahwa diteliti ada 6.000-an pasien kanker payudara. Kemudian dibandingkan yang mengkonsumsi sedikit, ternyata penurunan risiko kematian akibat kanker sebanyak 21% selama 9,4 tahun. Kemudian produk kedelai meningkatkan survival pada kanker paru. Kemudian kedelai melindungi tubuh terhadap kanker payudara. Jadi perlindungan dari produk kedelai untuk survival kanker payudara. Kemudian studi baru menunjukkan bahwa produk kedelai melindungi wanita dari kekambuhan kanker payudara. Jadi ada 9.000-an orang yang mengkonsumsi produk kedelai memiliki 25% lebih rendah risiko kekambuhan kanker dibandingkan yang mengkonsumsi atau menghindari produk kedelai atau sedikit. Jadi produk kedelai itu sebenarnya lebih bersifat protektif atau melindungi tubuh kita terhadap serangan kanker.
Kedelai mengurangi risiko kekambuhan kanker payudara. Jadi kalau sudah kena, kita mengkonsumsi kedelai akan mengurangi kekambuhan. Wanita postmenopause yang mengkonsumsi dari 42,3 mg isoflavon kedelai memiliki 33% penurunan risiko kekambuhan dibandingkan wanita yang makan kurang dari 15,2 mg per hari. Jadi isoflavon kedelai ini termasuk susu kedelai, tahu, edamame. Kemudian kita lihat menurut majalah Prevention oleh Bapak Susianto bahwa isoflavon adalah salah satu jenis fitoestrogen yang terdapat dalam kedelai, termasuk genistein, dextrin, bahwa setiap gram protein kedelai dalam makanan terbuat dari protein kedelai mengandung 3-4 mg isoflavon. Kemudian fitoestrogen yang bekerja yang mirip dengan hormon estrogen, namun fitoestrogen ini bersifat jauh lebih rendah daripada hormon estrogen. Beberapa fitoestrogen isoflavon diperkirakan bekerja lebih lemah, sekitar 100 hingga 100.000 kali lebih lemah dari hormon estrogen yang dibentuk tubuh secara alamiah menurut Messina. Kemudian fitoestrogen dapat memberikan efek normalisasi pada level estrogen. Jadi ketika seseorang memiliki level estrogen yang tinggi, mungkin didapatkan dari pil kontrasepsi, maka fitoestrogen dapat mengurangi dengan mengikat pada reseptor estrogen dan menghalangi akses dari estrogen yang lebih kuat. Namun sebaliknya, ketika seorang wanita memiliki tingkat estrogen yang rendah seperti pasca menopause, maka sifat lemah fitoestrogen itu akan mengembalikan estrogen dalam tubuh menjadi normal dan dapat meringankan gejala menopause. Jadi isoflavon atau fitoestrogen pada kedelai itu lebih menormalkan atau menyeimbangkan. Ketika tinggi akan diturunkan atau diseimbangkan, ketika rendah akan dinaikkan. Makanan dari kedelai dapat mengurangi risiko kanker payudara. Tidak ada bukti bahwa kedelai memberikan efek buruk terhadap pertumbuhan dan kesehatan reproduksi manusia. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa kedelai mengganggu kesuburan atau perkembangan seksual pada manusia. Ini ada penelitian bahwa asupan kedelai mengurangi risiko patah tulang pinggul. Kemudian makanan kedelai turunkan risiko kanker ovarium. Mereka yang mengkonsumsi 3 mg isoflavon per hari memiliki risiko 44% lebih rendah daripada wanita yang mengkonsumsi kurang 1 mg isoflavon. Jadi hubungan isoflavon, menopause dan kanker payudara, bahwa antiestrogenik efek pada hormon estrogen yang berlebihan dapat menurunkan risiko kanker payudara pada premenopause. Efek estrogenik pada estrogen alami berkurang jumlahnya dan menguntungkan dalam mencegah penyakit kardiovaskular, osteoporosis, dan sistem vasomotor pada pre dan post menopause. Isoflavon zat anti kanker. Terdapat beberapa komponen dalam kedelai yang bersifat anti kanker, antara lain inhibitor protease, pitat saponin, pitosterol, asam lemak omega 3, dan isoflavon. Jadi mekanisme yang banyak diketahui anti kanker dari isoflavon adalah aktivitas dari antiestrogen yang menghambat aktivitas enzim penyebab kanker, aktivitas antioksidan, dan dapat meningkatkan fungsi dari kekebalan sel. Ini adalah ringkasan penyebab dari berbagai kanker menurut PCRM. Untuk kanker prostat, faktor risikonya adalah 2 gelas susu sapi dapat meningkatkan 60% dari kanker prostat. Kemudian 35 gram dari protein hewani meningkatkan 32% kanker prostat. Kemudian 400 mg kalsium suplemen dapat meningkatkan 51% kanker prostat. Jadi bagi saudara yang mengkonsumsi suplemen kalsium, hati-hati. Kemudian yang meningkatkan risiko dari kanker kolorektal adalah alkohol 2-3 gelas per hari. Kemudian 50 gram dari daging olahan. Kemudian daging merah 120 gram dapat meningkatkan 28% kanker kolorektal. Kemudian
Makanan yang menurunkan risiko dari kanker payudara adalah sayur-sayuran yang hijau, kemudian buah-buahan, kemudian carotenoid vegetable, sayuran yang berwarna orange seperti wortel, labu yang berwarna jingga, kemudian natural soy food, kemudian tomat produk yang berwarna merah juga dapat mengurangi risiko breast cancer. Kemudian makanan yang meningkatkan dari kanker lambung atau gastris ada western diet seperti fried chicken, hamburger, keju, dan lain sebagainya. Kemudian untuk semua kanker, pencegahannya adalah dengan pola hidup sehat, olahraga, makan yang sehat, tidur yang cukup, pikiran yang bahagia. Ini adalah makanan yang dapat menurunkan risiko dari breast cancer atau kanker payudara yang berwarna beta orange. Jadi memiliki beta karoten yang tinggi seperti labu, seperti melon, kemudian pepaya, tomat, mangga, aprikot, jeruk. Kemudian kita lihat sedikit lagi untuk breast cancer. Ini adalah yang paling tinggi di US sama tadi. Kemudian western diet itu dapat meningkatkan risiko dari breast cancer seperti meat, fish, dessert, bread, and meal. Kemudian ketika berat badan kita naik dapat meningkatkan estrogen activity sehingga membuat terjadi pertumbuhan dari sel kanker. Kelebihan berat badan, kemudian makanan yang banyak lemak, yang rendah serat dapat meningkatkan estrogen activity sehingga membuat sel kanker bertumbuh banyak. Jadi ini ada penelitian 48.000 sekian orang bahwa yang mengkonsumsi 20% lemak, sayuran, fruit and grains, kemudian di follow up ini tingkat kematiannya, kemudian hubungan dengan breast cancer dengan kedelai, bahwa intake dari kedelai 29% menurunkan dari risiko breast cancer. Jadi mengurangi lemak dapat meningkatkan survival dari kanker payudara, mengurangi lemak dari makanan meningkatkan survival kanker payudara, makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan olahraga meningkatkan survival, makan kedelai 2 porsi per hari meningkatkan survival. Jadi hubungan lemak atau protein hewani, lemak jenuh dapat meningkatkan sel kanker menjadi bertumbuh. Jadi maintenance vegan dapat membuat sel kanker itu tidur dan dapat membuat sel kanker itu mengecil, bahkan mati. Dengan strategi nutrisi vegan kita dapat melawan sel kanker, karena sel kanker itu dapat bertumbuh karena ada kolesterol yang disuplai dari protein hewani, karena di makanan nabati tidak ada kolesterol. Terima kasih, semoga bermanfaat.